video kali ini aku mau sedikit cerita tentang buku yang aku gunain untuk kegiatan journaling. Jadi untuk berjournaling aku biasanya menggunakan 3 buku. Kenapa aku menggunakan 3 buku itu? Alasannya karena kebetulan aku cukup visual, jadi aku lebih suka jika buku itu berwarna ataupun banyak elemen-elemennya seperti itu. Dan juga aku lebih semangat menulis kalau bukunya itu menarik, desainnya aku suka, dan saat dibuka rasanya aduh pengen nulis lagi nih kayak gitu. Tapi mungkin ada juga yang kalau journaling itu bisa menggunakan buku apa saja, dan itu balik lagi ke kebutuhan dan minatnya masing-masing. Ya, buku yang pertama yaitu ini. Menarik nggak? Nah, ini buku yang aku gunain buat kegiatan journaling morning page. Di sini aku biasanya bebas mau menulis apapun yang ada di otakku, yang ada di pikiranku, biar nggak semraut, biar nggak bikin pusing. Nah, morning page ini kegiatannya dilakukan tentu saja di pagi hari. Biasanya setelah habis ibadah atau habis mandi aku mulai morning page, dan aku juga beberapa kali nggak konsisten untuk melakukan kegiatan morning page ini karena mungkin lagi hektik sama kegiatan kampus seperti itu, dan it's okay, itu progress. Dan di kegiatan morning page ini biasanya aku menuliskan tiga halaman buku karena aku pernah menyimak di beberapa video YouTube podcast itu tentang sebuah kegiatan morning page itu yang katanya idealnya untuk menulis sebuah morning page itu ada di 3 halaman, karena di setengahnya 3 halaman itu, di setengah progresnya itu otak kita udah mulai berpikir keras, dan itu bagus buat perkembangan otak seperti itu. Jadi apapun, misalkan ada ide, ada keresahan, orang yang aku suka, makan yang pengen aku makan, semuanya aku tuliskan ke dalam buku ini. Nah, buku yang kedua yaitu ini. Aku sudah 3 tahun berturut-turut menggunakan buku ini dari SMA karena bukunya relatif murah dan ada di toko online tentu saja ya, karena aku semuanya beli di toko online. Dan buku ini nggak ada tahun khususnya, jadi bisa digunakan untuk tahun kapanpun. Misalkan aku beli di tahun 23, terus aku beli lagi buku yang sama untuk tahun 24, bahkan 26 sekarang, masih relevan menurutku. Dan buku ini biasanya aku gunain buat kegiatan to-do list. Aku suka menulis daftar kegiatan, jadi biar seringkali aku memiliki banyak hal, banyak tugas, banyak pekerjaan yang harus aku lakukan, cuma aku belum mengerjakan, aku sudah stres terlebih dahulu. Jadi alternatifnya aku coba merunutkan apa sih yang harus aku kerjakan terlebih dahulu, mana sih yang deadline-nya mepet, dan mana yang bisa dikerjakan mungkin besok atau lusa. Jadi nggak cuma mikirin doang mau ngapain, tapi udah bertindak karena tahu kita mau apa dulu nih. Nah, ini tuh jadi buku bagus buat kegiatan yang terstruktur. Isinya juga menarik. Di sini banyak sekali elemen-elemen kecil. Jadi yang tentu saja ini bikin menarik sih. Nah, oke. Ini ada buat menuliskan to-do list. Ini daily plan. Daily plan itu ada tanggal berapa, suasananya gimana nih, lucu sekali nih, ada emot awan, matahari, bahkan salju sama rainy. Lalu juga ada harinya, misalkan Monday, Tuesday, Wednesday, dan seterusnya. Lalu di sini bisa dituliskan apa yang akan kita lakukan di hari itu. Nah, ada kotak kecil ini. Sebetulnya aku kurang terlalu paham ini tuh fungsi realnya tuh buat apa. Cuma biasanya untuk meng-highlight sesuatu yang gongnya di hari itu. Misalkan didit aku dapat nilai segini, didit aku bisa presentasi, seperti itu. Dan juga di buku ini itu ada years plan, yaitu ini years plan masih kosong kebetulan tahun ini, udah ada di halaman selanjutnya. Nah, ini buat menulis agenda tahunan, Juni projectnya apa, poinnya apa,
di bulan Januari sampai juga dengan ini Juni sampai juga dengan Desember seperti itu. Lalu juga ada ini ada plan bulanan, yaitu ini udah aku isi karena ini buku bukan tahun sekarang ya, udah ini buku 1 tahun yang lalu. Kalau sekarang masih banyak kosongnya seperti itu. Ini kayak gitu. Lalu juga ada space kosong di buku ini tuh, ada space kosong yang bisa kita gunain buat sesuatu, menulis apapun. Nah biasanya di space kosong ini aku buat menulis grateful journey, sesuatu yang bernilai positif di hari itu. Misalnya just for 1 kalimat atau 2 kalimat, biasanya aku seperti itu. Misal bulan Januari tanggal 1, wah tahun baru, aku makan-makan di rumah sama keluarga, kayak gitu. Dan juga aku manfaatin space ini yang kosong buat menulis habit tracker. Jadi untuk menulis agenda yang aku lakukan di hari itu, kayak aku bikin satu keseluruhan hal-hal yang bisa dilakukan daily, misalkan ibadah, misalkan olahraga, meskipun ya aku juga enggak yang olahraga terus menerus seperti itu. Dan ini yang kalau kosong tuh berarti nggak dikerjain kayak gitu. Menarik kan? Nah kalau buku ini semuanya kan tertulis dengan terstruktur ya menurutku, jadi ini cukup membantu di hari-hariku dan juga membuat kurasa hariku lebih teratur dan nggak overthinking seperti itu. Jadi aku nggak terlalu mengkhawatirkan banyak hal karena ya dibantu banget sama buku ini. Last but not least, ini buku ketikaku, yaitu ini buku yang ukurannya relatif kecil dari sebelum-sebelumnya tentu saja, dan ini yang biasanya aku bawa ke mana-mana, misalnya ke kampus, ke perpus, atau kemanapun, karena seringkali aku harus membawa buku untuk pergi ke suatu tempat, meskipun kadang gak dibuka, tapi aku nggak tahu kenapa membawa buku kemana-mana tuh menyenangkan rasanya. Dan ide itu kan kadang muncul di mana aja ya. Jadi kalau misalkan lagi di perpus atau lagi di kampus ada ide yang muncul, entah itu ide apapun ya, ataupun ada sesuatu yang penting yang teringat, bisa ditulis di buku ini. Kalau buku ini sebetulnya aku baru kurang lebih 1 bulan pakai buku ini, karena ini sebetulnya birthday gift dari teman baikku. Terima kasih. Nah, aku bisa melakukan apa aja di sini, dan ini tuh tampilannya sangat menarik ya. Nih, happy smile. Lalu yang kedua, autumnina, dan seterusnya. Ini bisa buat menulis apa saja. Misalkan lagi nulis di kafe, terus ada sesuatu yang harus diingat yang penting, bisa tulis di sini. Dan juga bisa juga selain dari buku, kita bisa memanfaatkan dari gadget sebetulnya, karena aku juga kadang nulis di not gadget gitu kan. Cuma aku nggak tahu kenapa menulis di buku itu selalu lebih menarik seperti itu ya. Tentu saja aku juga memanfaatkan teknologi buat menulis, cuma lebih banyaknya menggunakan buku. Nah sebelum pakai buku ini, dulu tuh aku pakai buku ini, size-nya lebih kecil, sangat kecil justru. Ini karena kecil ya, otomatis masuk ke tas kecil yang kita bawa, jadi ya bisa dibawa kemana-mana kan. Aku saat SMA awal-awal mulai journaling itu di COVID ya, dan itu aku selalu berpikir mau journaling itu bagusnya harus pakai pulpen yang berwarna-warni, harus pakai stabilo, harus dibikin tulisan yang menarik, dan itu justru membuatku tertekan. Akhirnya nggak enjoy saat menulis journaling, dan berakhirlah nggak konsisten dan jarang sekali untuk menulis. Jadi untuk menulis sebuah journaling itu tidak harus rapi, tidak harus estetik, tidak harus panjang, bahkan 1-2 kalimat seperti misalnya tadi yang grateful journey, kita menuliskan 1-2 kalimat hal yang menurut kita luar biasa di hari itu, ataupun bisa sesuatu yang sangat kita syukuri di hari itu, atau
menulis, tapi bukan cuma tentang menulis. Journaling itu sangat membantu untuk kita lebih mengenal ke diri kita sendiri, dan juga membuat pikiran lebih rapi, lebih terstruktur, karena semrawut nih di pikiran kita tuangkan lewat tulisan. Jadi tahu, kita bisa memetakan mana nih yang cuma overthinking, mana nih emang sesuatu yang emang harus kita kerjakan kayak gitu. Dan juga membantu kita untuk mengingat hal-hal penting dan lebih tahu arah hidup kita. Selain itu, sejak rutin journaling, aku merasa hidup ini tentu saja lebih terarah. Tentu saja tetap nggak sempurna, nggak ada yang sempurna di hidup ini, dan tapi setidaknya membantu banget untuk kita menjalani hari-hari yang hektik ini. Jadi dari journaling ini aku bisa sedikit mengenal, perlahan-lahan mengenal diriku sendiri, dan aku jadi punya space banyak untuk berdialog dengan diri sendiri di tengah kesibukan tugas, kesibukan hari-hari seperti itu. Jadi kalau selama ini kita mau mulai journaling tapi masih ragu, anggap aja ini sebagai tanda awal kita untuk memulai journaling. Tidak perlu menunggu tulisan kita rapi, tidak perlu menunggu kita punya sesuatu yang menarik di hati itu. Apapun what you do di hari itu, apapun yang kamu pikirkan di hari itu, silahkan ditulis saja. Karena dulu pun aku merasa di SMA ya, aku memulai journaling, aku menuliskan hal, dan aku pikir nggak ada yang menarik. Aku tidak ikut organisasi, aku tidak ikut kegiatan apapun, aku hanya berangkat pagi ke sekolah, sore pulang, tugas, belajar sampai tengah malam, tidur lagi, besok lagi sekolah. Siklus yang berulang itu menurutku sangat tidak menarik untuk diceritakan di sebuah buku. But setelah lama-lama aku pikirkan, banyak hal yang dari kegiatan yang membosankan itu juga punya impact ya di kehidupan kita. Misalnya aku ingat sekali waktu itu di journaling pertamaku di kelas 12, aku udah mulai journaling di kelas 10, cuma tidak konsisten. Benar-benar mulai konsisten itu di kelas 12, dan yang aku tulis pertama waktu itu di Grateful Journal, yaitu aku menuliskan 2 kalimat yang isinya aku bisa presentasi dan dapat nilai 96 titik. Aku bersama temanku, ada 2 orang, waktu itu presentasi matematika tentang Leibniz. Aku berhasil dapat nilai tertinggi. Kalau nggak salah, kami waktu itu dapat nilai tertinggi di kelas itu. Dan di hari itu juga setelah presentasi, karena matematika ya, kami menggunakan spidol, akhirnya tanganku kotor, aku mau cuci tangan, giliran mau cuci tangan, keran wastafelnya copot, masalah lengan baju batikku waktu itu. Nah itu aku menuliskan seperti itu, berarti 3 kalimatnya, iya aku menuliskan seperti itu. Lalu juga besoknya aku cuma menuliskan, meskipun grateful journaling, kadang aku juga menuliskan sesuatu yang gak positif banget, tapi it's okay menurut gue. Kayak aku dihukum di kelas fisika karena aku duduk di depan, waktu itu dikasih tugas terus disuruh di dalam kan buat mengerjakan, tapi rata-rata waktu itu di kelasku pada keluar karena kelasku MIPA 1 itu berdampingan sama perpustakaan, dan di jam pelajaran kami seingatku tidak diizinkan untuk masuk ke perpustakaan, dan perpustakaan tuh wifi-nya mentok sampai di depan kelas. Jadi kami duduk-duduklah di depan, dan waktu itu guru fisika kami mengira-nya ya karena melanggar ya aturannya, disuruh di dalam, akhirnya kami diberdiriin di depan papan seperti itu. Dan itu menurutku sesuatu yang lucu untuk diceritakan, dan misal udah 1 tahun, 2 tahun, bahkan saat kita udah tua nanti baca buku itu lagi pasti bikin bernostalgia seperti itu. Dan itu menarik untuk dituliskan di journaling kita. Satu hal lagi, saat kita lagi nulis journaling nih, usahakan ciptakan kondisi yang menyenangkan, maksudnya kondisi yang nyaman. Jadi kita bisa berlama-lama menulis. Mungkin biasanya aku manfaatkan musik
Jadi mulai aja dulu, jangan terlalu banyak dipikirin. Tidak perlu menunggu sesuatu yang sempurna, tidak perlu menunggu hari yang benar-benar sempurna. Mulai aja dulu dari apa yang kita punya saat itu, lalu nikmati prosesnya. Oke, sekian aja sharing hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.